ujung-ujungnya pasti lo mau morotin duit gua lagi. Oga ah. Terus tidur di mana dong? Anak sama mak, sama-sama raja tega. Masa teman disuruh tidur di teras? Emang anjing buldog? Apa sih? Kayak kodok ngorek. Kerjaannya tidur terus. Des, bangun! Des! Kelewatan lo, Mon. Udah gua bantuin ngebenerin celana lo. Gua lo aniaya juga. Itu belum seberapa, Chris. Tadinya lu mau gua gotong ke kandang macan. Biar begitu lu bangun, langsung dimakan. Kejam banget sih, Mon. Emang gua salah apa sama lo, Mon? Jangan gua tidur lagi ya. Hei, Chris, lu lihat baik-baik. Ini punya siapa? Ya pasti ya punya lo lah, Mon. Ini bukan punya gua, Chris. Ini punya nyokapnya si Abdul. Ya udah, Mon, kasihin aja ke nyokapnya Abdul. Susah amat sih. Terus nanti gua ke kantor pakai punya siapa dong? Masa gua pakai ini? Ya pakai aja. Itu aja repot. Oh my god. Mas Temon sekarang berubah jadi Binan. Binan? Apaan tuh, Mbak Fitri? Aduh Mas Temon, biasa aja dong bibirnya, nggak usah kayak gitu. Binan itu bukan bibir nangkring, tapi Binan itu kepanjangan dari bencong binaan. Mana bencongnya, Mbak Putih? Saya paling takut sama bencong. Itu sebelahnya Pak Muklis. Hah? Dul, cepetan ke pos Muklis, tanyain jahitan mama udah jadi apa belum. Masa disuruh ambil jahitan 2 hari sih? Males mah. Si Muklis jam segini pasti masih molor. Muklis kan kampret, mah. Kampret, maksud kamu gimana sih, Dol? Maksud Abdul, meleknya malam, tidurnya siang. Oh, kirain mama vampir. Ya udah, kalau kamu nggak mau, mama yang ke pos Muklis sendiri. Sekalian mama mau ke kantor Temon. Kamu pasti sirik kan kalau Temon jadi eksekutif muda? Eksekutif muda apaan? Umurnya aja seumuran kakek. Masa dibilang masih muda aja? Ya udah, Abdul aja yang ngambil sini. Gitu dong, itu baru anak mama. Chris, lu harus jelasin ke nyokapnya Abdul. Gara-gara lu nih, gue jadi nggak kerja. Ya jangan gua dong, Mon. Lu aja. Lu yang salah kok. Udah. Sekarang yang penting lu masuk dulu berdua. Paling juga digantung lu. Ayo, Man, masuk. Masuk, Chris, masuk. Masuk. Chris, jahitan tante mana? Masa suruh ngambil jahitan 2 hari sih? Anu tante. Chris, tante itu mau diajak ke kantor Temon. Kamu nggak tahu ya, kalau Temon sekarang jadi eksekutif muda. Begini tante. Jahitan tante ketuker sama punya si Temon. Iya, Tante. Jadi jahitan yang Muklis kasih ke Temon kayaknya punya Tante deh. Terus, celana kamu mana, Mon? Nggak tahu nih Muklis, Tante. Celananya si Temon masih saya belum ambil tante. Saya belum bayar. Karena saya takut suruh ganti 1 juta sama Temon. Ya udah, celananya tante saya kasihin aja sama Temon. Dasar kamu ya, Chris. Masa Temon suruh pakai pakaian cewek sih? Udah, Mon, gak usah khawatir. Kamu pakai celana Abdul aja. Gak apa-apa kan, Dol? Sebenarnya sih Abdul keberatan, mah. Tapi karena mama kepengen banget ke kantornya Temon. Ya udah, Mon. Gue pinjemin tuh. Tapi inget, jangan dijual. Mon, kok bengong sih, Mon? Udah, sana pakai celananya. Nanti terlambat loh.
kantornya kunci lagi. Ya kalau dikunci lagi anggap aja, Mon. Lu dikunciin kantor juga. Waduh, kalau begini mendingan Temon terus terang aja deh Tante. Sebenarnya kantor Temon kantor fiktif, jadi nggak punya kantor. Soalnya Temon mau dibilang eksekutif muda aja. Oh, jadi lu pakaian rapi biar kayak orang kantoran, biar dibilang udah kerja. Iya dong, kan keren dibilang eksekutif muda. Mon, esmut bagi lu bukan eksekutif muda, tapi eksekutif mudeng. Oh, jadi kamu bohongin tante ya, Mon? Tante itu paling tidak suka dibohongin. Mulai saat ini, kamu nggak boleh tinggal di rumah selama 3 hari. Kamu sekarang keluar. Tante nggak boleh lihat muka kamu lagi. Anggap aja, Mon, lu dikunciin kantor lu lagi. Please, kalau gitu gua nemenin ronda deh lo. Wah, ujung-ujungnya pasti lo mau morotin duit gua lagi. Oga ah. Terus tidur di mana dong? Anak sama mak, sama-sama raja tega. Masa Temon disuruh tidur di teras? Emang anjing bulldog? Apa sih? Tiap hari makanannya begini lagi menunya. Tempel lagi, bayam lagi. Emang gua Popeye. Kalau Pak Abdel nggak cocok jadi Popeye. Popeye kan kekar, langsing, berotot. Pak Abdel cocoknya jadi Brutus. Ada aja, emang saya gatel berutusan. Kalau gitu yang jadi Popeye-nya gendon aja. Tapi Bu Fitri jadi Olive-nya. Kalau si Gendon jadi Popeye, ogah, mendingan Fitri jadi Wimpy aja yang makan burger. Wimpy kan laki-laki Bu Fitri. Ya biarin, daripada yang jadi Popeye-nya Gendon, nanti bukannya ototnya yang gede, tapi mulutnya yang gede. Arr. Lagian gendon mau jadi Popeye, Wimpy kali ya. Tapi tumben sih nggak habis. Are you on diet? Oh no, you are very wrong, Miss Fitri. Saya tidak diet, tapi saya bosen. Makanannya begini lagi. Udah 3 minggu gak ganti-ganti. Tapi kan Pak Abdel sendiri yang nunjuk cateringnya. Tahu begini, saya cari tempat lain deh. Fitri, kau ke ruanganku sebentar. Baik Pak, I'll be right back. Si bos, udah lama jadi bos, masih aja mau repot. Kenapa nggak ruangan aja sih suruh kesini? Biar kelihatan seperti pengusaha catering yang elit, kayaknya gua harus menyapa pakai bahasa Inggris nih. Excuse me, catering is coming. Yes, mister. Hah? Lu, Mon. Gua pikir orang Inggris yang datang. Nggak taunya ponti Inggris yang datang. Mon, mulut lu itu nggak pantas ngomong Inggris. Terus lu pikir mulut lu pantas? Don, gua kasih tau ya, mulut lu tuh kayak kamus bahasa Inggris, Indonesia bahasa Inggris, yang tebel itu segini. Lu sirik aja karena nggak bisa bahasa Inggris. Enak aja, lu boleh tes gua bahasa Inggris. Oke. Anjing, bahasa Inggrisnya apa? Dog, Makanan. food, Makanan anjing. dog, food. Hebat juga lu, Don. Dan Kucing, bahasa Inggrisnya. Makanan kucing. catering yang lu bawa itu. Hah. Sembarangan lu catering. Otak lu tuh yang miring. Udah salah, ngomel lagi. Gua yang timbuk pakai tempe, jadi orang susah lu, Don. Mon. Ya, ngapain juga gua capek-capek nimbuk gendon ya? Gak usah ditimbuk juga, dia udah jadi orang susah. Udah makan, Mbak? Belum jamnya, Mbak. Bentar lagi ya. Permisi, Mbak. Ke atas dulu.
Lo Mon kagak ada tata keramanya, naruh makanan di atas meja.